Oma dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, apa kabar? Kolam saya ini isinya 14 ekor, campuran antara lokal dan interlokal. Maksudnya lokal sama impor. Salah satu di antara koi penghuni kolam saya ini sampai saya jadikan maskot, tato permanen. Dia ini bukan tiger permen karet. Ada juga makhluk aneh hidup di dalam kolam. Nyelam ya, nyelam. Enak airnya dingin. Ikuti terus video ini, beberapa diantaranya akan kita tangkap dan kita bahas satu persatu, termasuk makhluk yang bukan koi tadi yang ada di kolam ini. Anda nggak lihat sekarang, tapi nanti akan saya perlihatkan kepada Anda. Ketangkep. Ini dia, ini jantan dan lokal, jadi ini bukan ikan impor ya. Panjangnya sih sekitar 70 cm. Ochiba, nama lengkapnya Ochiba shigure. Ochiba shigure itu artinya daun musim gugur jatuh di atas air. Tenang. Mungkin ini warna total coklatnya ini diasosiasikan sama daun-daun yang jatuh di atas air. Jadi base-nya ini sebenarnya warnanya adalah abu-abu dari sorak koi. Kemudian pattern-nya warna coklatnya ini dari cap koi. Ini termasuk jenis yang warnanya nggak terlalu warnanya nggak terlalu mencolok, warnanya nggak terlalu jreng gitu, tapi banyak juga orang yang suka Ochiba. Jadi Ochiba shigure dan jantan bisa mencapai panjang 70 cm, itu cukup lumayan lah. Umurnya mungkin di kolam ini kayaknya udah sekitar 6-7 tahun, bisa survive. Inilah maskot saya. Hai guys, tapi jangan sering-sering kayak begini, jangan sering-sering Anda masuk ke kolam ikannya diubek-ubek kayak saya begini, karena sebenarnya mereka nggak suka. Mereka lebih suka tenang. Beda sama kucing. Kalau kucing kan senang dilus-lus gitu ya. Mereka sebenarnya nggak senang. Saya yang senang ini kalau ngelus-elus kayak begini nih. Mau lihat yang lain nggak? Ya peliharaan yang aneh. Saya mau coba tangkap lagi kalau bisa. Susah soalnya nangkep ikan pakai tangan di dalam air. Kolamnya lumayan dalam, juga pengen pergi. Oke, nggak apa-apa, biarin dia berbahagia main-main. Saya mau coba tangkap yang lain. Di like sebelum saya nangkep yang lain, biar saya nggak berhenti berkicau. Kalau Anda suka koi, silahkan subscribe dan tekan belnya biar mendapatkan notifikasi. Kita coba tangkap ikan kampung kumpai. Ini memang benar-benar keturunan kumpai Bogor. Sejarahnya ini kalau nggak salah dulu pas Hirohito ke Indonesia, ke Jakarta, sama Soekarno dikasih hadiah ikan kumpai dari Bogor. Kemudian diserahkan ke breeder di Jepang, dikawinkan sama koi. Makanya kemudian ada koi dengan sirip panjang. Kalau di Jepang dinamakan Hirenaga koi, Indonesia menyebutnya ya kumpai koi atau slayer. Sering orang menyebutnya slayer, mungkin karena kayak selendang panjang gitu ya. Di Eropa sama Amerika mereka menyebutnya butterfly, kayak kupu-kupu. Kumpai juga ada macam-macam, ada kumpai kohaku, kumpai sangke, kumpai apa aja lah. Jadi tergantung silangannya sama koi varietas apa. Ini sih sebenarnya maksudnya Yamabuki Ogon, tapi kok ada putih-putihnya, jadinya ya hariwake. Jadi nggak mulus kuning ini. Ikan ini memang nggak laku, dalam arti
di koi show atau di lomba nggak ada kelasnya, nggak ada kelas kumpai. Meskipun di Eropa dan Amerika ngetop, ini di Indonesia seperti di Jepang juga malah harganya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu laku, karena memang koi yang ada kelasnya di show itu otomatis nilainya naik karena memang membawa image bahwa harganya mahal. Nah, kumpai ini enggak, ya nggak tahulah, memang nggak terlalu disukai. Tapi di kolam saya kenapa ada, suka-suka lah. Iseng aja saya teburin ke sini. Lumayan, ini termasuk yang siripnya panjang, karena panjang siripnya ini juga bervariasi loh, nggak semuanya panjang kayak begini, ada yang rada pendek. Ini lihat kepalanya nih, Pek. Ini lucu juga kan, kayak ada alis. Jadi pokoknya serba panjang lah, kayak tuh, kayak alisnya orang tua. Kayaknya udah kedinginan sih. Ketangkep, sorry ya. Tenang bentar, Nak. Bilang hai guys. Halo Paman, halo Bibi. Doitsu itu dia nggak ada sisik. Kenapa namanya Doitsu? Kawinan antara koi Jepang dengan karper kaca yang asalnya dari Jerman. Orang Jepang itu kalau bilang Jerman Doitsu, jadi ini karper Jerman, karper kaca nggak ada sisiknya. Kemudian ada Kohaku Doitsu, ada Showa Doitsu, ada Sanke Doitsu. Artinya kalau Showa Doitsu ya Showa yang nggak ada sisiknya, begitu seterusnya. Ini jantan. Kalau jantan sulit untuk diharapkan bodinya bisa bulky ya, bisa gendut kayak begitu, tuh jarang. Tapi jantan lokal bisa tumbuh sepanjang ini sudah lumayan lah. Tapi ya memanjang begini tumbuhnya kurang bulky gitu, badannya kurang gendut sebenarnya. Asalnya dari Jogja. Ini breedernya SRKF itu samping rumah koi farm, namanya Paman Rahil. Umurnya berapa tahun ya, lupa saya. Nanti kita undang Paman Rahil buat komen lah, ini berapa tahun umurnya. Jantan. Siapa yang membutuhkan pejantan tangguh? Asik juga, saya suka ini. Shirojinya memang kurang putih banget. Mungkin kalau kita lebih banyak kasih makan wejem, terus kemudian kasih beberapa pakan yang bisa memperbaiki skin quality dan juga memperbaiki warna putih, saya kira masih bisa. Koi tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Sulit sekali Anda bisa mendapatkan koi yang bodinya bagus banget, skinnya bagus, patternnya bagus, mulus, jarang sekali ada. Bahkan Grand Champion pun kalau dilihat-lihat biasanya tetap ada satu titik kelemahannya. Halo Paman Rahil, ini anak lo nih. Kalau udah berendam di kolam kayak ini malas mentas, enak. Oke lah. Bye. Nah, ini Kohaku yang ini tadi yang lewat itu yang dari Gus Koni di Magelang. Komentar dan pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah ya. Penghuni lain, ini penting juga ya. Di kolam saya itu ada 20 atau 30 ekor. Ini oke. Ini namanya ikan Sumatera atau tiger barb. Nama ilmiahnya Puntius tetrasona. Ini sebenarnya ikan akuarium yang tidak terlalu mahal, murah. Harganya paling 10.000 juga bisa dapat 4, dapat 5 kayak gitu. Kalau sama langganan bisa 10.000 dapat 10. Enggak lah, nanti kasihan bangkrut tukang akuariumnya. Fungsinya buat apa ikan Sumatera? Ikan Sumatera ini tukang ronda kolam, ini penjaga kolam. Tugasnya makan kutu yang sering menempel di koi. Terutama kalau ada ikan baru yang datang. Kutu yang paling sering adalah kutu arbulus atau fish lice. Yang kedua adalah kutu jarum atau anchor worm. Ini memang suka nguber koi, kemudian matuk-matuk begitu. Kalau ada kutunya dimakan, dan dengan ikan Sumatera ini kolam saya bersih dari kutu. Keuntungan yang lain, remah-remah pelet dimakan juga sama dia, jadi nanti nggak banyak sisa pakan yang
yang mencemari kolam. Kutu Argulus maupun kutu jangkar itu memang tidak fatal sih, tetapi kalau ada kutu paling tidak ikannya nggak nyaman, dia suka flashing, kulitnya menjadi terbuka, kemudian rawan terjadi infeksi sekunder. Jadi pemberantasan kutu penting. Sorry, tuh. Oke, biarkan mereka kembali lagi menikmati hidup bahagia di kolam. Go. Di-share biar koi teman-teman Anda juga ikut bahagia. Ini hiu. Hiu usuri. Base-nya hitam, kemudian ada belang merah, tapi ini ya rada orange sedikit. Ini asalnya dari mana? Ini hasil breeding sendiri. Tapi ini dari kecil udah dikasih nama sama anak saya, udah di-tag sama dia, namanya Zoro karena pakai topeng katanya. Jadi udah, koi kalau udah dikasih nama udah nggak boleh kemana-mana, udah nggak boleh dijual, nggak boleh keluar dari kolam, harus selalu sehat. Kelihatan sakit sedikit harus diperhatikan. Ya sudah, ini adalah salah satu kesayangan keluarga, baik quality kayak apapun ya udah, namanya sudah disenengin, udah nggak boleh kemana-mana. Ini jantan juga, hiu usuri ini hiu usuri, shiro usuri sama showa satu keluarga ya. Nah, ini pejantan tangguh juga, ini pernah juga saya pakai buat pejantan, buat mijahin ikan yang lain. Oh ya, ikan yang kecil-kecil di depan itu, ini bapaknya ini, salah satu ciri ikan jantan tutup pinsang sama sirip depan kasar, bener-bener kasar, kayak amplas halus gitu. Tapi ya, katanya sih nggak semuanya pasti seperti itu ya. Kalau mau melihat dia jantan atau betina, istilahnya sexing, itu ya memang dibalik kemudian dipencet ya. Ini kesayangan dan oke lah. Jadi mau bagus mau enggak ya, dia sudah ada di kolam ini lama. Smile untuk kamera. Udah pengen lari terus. Mama dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.